Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan channel ini saya buat untuk membahas motivasi-motivasi rohani dan juga mengenai perihal kehidupan anak-anak muda. Walaupun saya bukanlah seorang psikiater, bukanlah seorang psikolog, tapi saya belajar untuk bisa men-share hal-hal yang baik kepada teman-teman sekalian, untuk menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. So, apabila teman-teman mendapatkan informasi yang menarik, mendapatkan firman Tuhan yang memberkati, mendapatkan motivasi daripada video ini, jangan lupa untuk like video ini, dan juga jangan lupa untuk share kepada teman-teman, sehingga saudara-saudari sekalian terus menjadi saluran berkat, ya kan. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di YouTube channel Willy Marpaung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya supaya setiap ada video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi daripada channel ini. Dan setiap video yang saya upload, yang saya publish di YouTube channel saya ini, semua linknya ada tertera di Facebook saya di Willy Marpaung, dan juga tentunya di sosial media saya lainnya. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai bagaimana kenapa gereja itu banyak yang berbeda-beda, ya kan. Ada yang mengatakan, oh gerejaku yang paling benar, oh gerejaku yang paling hebat, gereja itu sesat, ya kan. Gereja ini salah, ya kan. Gereja ini nggak jelas, ya kan. Ada banyak sekali gereja-gereja yang bukan gerejanya, tapi pendeta-pendeta, ya kan. Pendeta-pendeta yang saling menyerang, ya kan. Lalu membanggakan diri sendiri bahwa gerejaku yang paling benar, ya kan. Gerejaku masuk surga, gereja orang lain masuk neraka. Kenapa ada banyak sekali aliran-aliran gereja, ya kan? Kenapa ada banyak sekali perpecahan-perpecahan gereja, ya kan? Nah, sebenarnya seperti ini, ya. Yang esensi itu jangan kita lupakan. Ingat baik-baik, yang esensi itu jangan kita lupakan. Apa yang esensi daripada kekristenan? Yang pertama, Yesus satu-satunya jalan ke surga. Dan Yesus satu-satunya jalan ke surga ini artinya apa? Bagaimana kita bisa masuk surga? Kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita akui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah itu satu hakikat dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya kan? Allah Bapa itu menciptakan langit dan bumi. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu Yesus harus turun. Tuhan sendiri, firman-Nya harus turun menjadi sama dengan manusia. Itulah pribadi Yesus. Nah, kemudian Yesus naik ke sorga dan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, orang-orang yang diselamatkannya di muka bumi ini. Itu esensi. Dan esensinya apalagi? Alkitab itu firman Allah. Kita percaya bahwa Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah oleh para nabi dan para rasul. Dan Alkitab ini membimbing hidup kita. Alkitab ini membimbing, mengajari kita untuk bagaimana hidup pada jalan yang benar. Amin. Nah, tapi kenapa ada banyak sekali aliran-aliran gereja, ya? Karena saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Kristus, itu Tuhan Yesus, harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan apa ini? Apakah pemulihan dunia? Tidak. Karena dunia ini akan semakin hancur, dunia ini akan semakin rusak. Karena di dalam Alkitab masa yang sukar akan datang pada akhir zaman. Ya. Lalu dituliskan seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Artinya apa? Semua firman Tuhan, semua nubuatan-nubuatan dari Alkitab itu harus tergenapi. Dan pemulihan segala sesuatu adalah pemulihan firman Tuhan. Kita kembali back to the Bible. Ya kan? Kita kembali kepada back to Bible. Lalu kita cerita sejarah pada era reformasi gereja tahun 1517, ya, di mana Martin Luther protes terhadap gereja Katolik Roma, karena gereja Katolik Roma, kalau boleh saya katakan, bisnis jadinya, ya kan. Karena kalau ada orang berdosa, dia bisa beli surat indulgensia yang dibuat oleh pihak Katolik Roma. Kemudian surat itu jika dibeli, dosa hilang, dosa terhapus, ya kan. Itu kan jadi bisnis jadinya. Padahal kita percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah, adalah kasih karunia. Dan kita menerima keselamatan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Bukan karena duit kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekudusan kita juga. Kan dalam Alkitab dikatakan kekudusan kita itu kain lapuk di hadapan Tuhan, kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya, ya kan. Tetapi kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan ketika kita hidup kudus, itu mendatangkan pahala bagi kita, di mana ada mahkota kehidupan nantinya yang menanti kita di sorga yang kekal. Lalu kenapa banyak aliran gereja, ya kan? Itu tadi ada penyingkapan. Ingat, pemulihan segala sesuatu, pemulihan firman Tuhan ini, pemulihan
melakukan firman Tuhan itu dipulihkan satu persatu, penyingkapannya satu persatu. Dimana pada awalnya Martin Luther memprotes bahwa keselamatan itu kan sudah menyimpang dari jalan Alkitab, itu kan sudah menyimpang dari kebenaran. Dimana Alkitab mengatakan bahwa hanya Yesus jalan ke sorga dengan iman kita percaya dan kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi terjadi kesesatan, terjadi penyimpangan, dan itu dipulihkan, disingkapkan kepada Martin Luther. Kemudian dipulihkan lagi di mana puji-pujian. Saya tidak terlalu tahu urutan kronologisnya. Misalnya baptisan percik, baptisan selam. Tapi ingat baik-baik, kalau yang esensi itu memang harus. Tetapi kalau soal doktrin, kalau soal doktrin minor, artinya yang tidak esensi, itu tidak menjadi masalah kalau ada perbedaan-perbedaan. Betul? Yang mau saya sampaikan dalam video ini, jangan kita menyerang satu gereja dengan gereja lain. Jangan kita menjadi gereja yang yang eksklusivisme. Yang eksklusif. Maksudnya eksklusif itu apa? Mengatakan diri kita paling benar dan orang lain salah. Jadilah gereja yang inklusif, di mana kita bisa terbuka kepada orang lain dan tidak meninggalkan esensi kita. Dunia ini akan semakin baik, dunia ini akan damai, dunia ini akan baik, dan kita gereja Tuhan. Memang dunia ini tidak tambah baik, tapi gereja Tuhan bisa memberitakan Injil sampai kepada seluruh bumi, kepada ujung-ujung bumi. Itu perintah agung Tuhan Yesus kalau kita bersatu. Bersatu bukanlah bersatu merek gerejanya, karena merek gereja nggak mungkin bersatu. Tetapi kita umat Tuhan, kita bersatu semuanya untuk memberitakan Injil, bukan saling serang-menyerang. Iya kan? Kalau memang ada teman-teman yang mempunyai atau pendeta-pendeta yang mempunyai tanggapan atau karunia apologet, ya biarkan mereka berapologet. Tapi itu bukan menjadi bahan untuk serang-serangan, bukan bahan untuk ejek-ejekan, tidak. Khususnya anak-anak muda, karena saya tahu kebanyakan anak-anak muda yang subscribe di channel ini, yang menonton video ini. Anak-anak muda jangan kolot, anak-anak muda jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohi dengan mengatakan, oh gereja kita yang paling hebat, oh gereja kita yang paling benar. Tidak, jangan seperti itu. Wah, Protestan itu sesat itu. Oh, karismatik apa itu, bahasa roh sesat itu. Jangan demikian. Bahasa roh dan tidak bahasa roh tidak membawa orang ke surga. Betul? Betul? Iya. Mau engkau bahasa roh, mau engkau nggak bahasa roh, itu bukan membawa engkau ke surga, karena Yesus yang membawa engkau ke surga. Itu yang esensi. Mau baptis percik, mau baptis selam, yang penting dia bertobat dulu, lalu dia dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus dia diselamatkan. Yang jelas. Gereja A tepuk tangan, gereja B himne, bebas. Karena di Alkitab tidak ada larangan untuk bertepuk tangan, tapi ajakan bertepuk tangan ada. Ya kan, dalam kitab Mazmur banyak sekali tuh mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Bahkan dari kitab Yosua, waktu tembok itu mau tembok Yeriko mereka mau meruntuhkan, ya, dengan sorak-sorai mereka, dengan puji-pujian mereka, tembok Yeriko bisa runtuh. It's okay. Namun intinya sekarang kita jangan saling menjatuhkan, jangan saling menghina satu gereja dengan yang lain. Tapi kita saling mendukung, tapi kita saling bersatu, dan kita memberitakan Injil Tuhan. Gak usahlah terlalu fanatik dengan nama gereja. Kenapa? Karena gereja gak mati untukmu. Karena pendeta gak mati untukmu. Yesus yang mati untukmu. Amin. Bukan berarti saya menolak gereja, tidak. Saya berjemaat dengan baik di salah satu gereja. Namun saya tidaklah seorang yang eksklusif. Saya bukanlah seorang yang fanatik terhadap gereja saya. Saya fanatik terhadap Yesus saya. Engkau juga jangan fanatik terhadap gerejamu, jangan fanatik terhadap pendetamu, fanatik terhadap Yesus. Amin. Apapun kata orang tentang Yesus, engkau ikut Yesus. Apapun ejekan orang, apapun salib yang harus kau pikul dalam mengikut Tuhan, engkau tetap ikut Yesus. Dan engkau tidak malu menyebarkan Yesus. Engkau tidak malu memberitakan Yesus sampai kepada segala bangsa. Dari mana jalannya? Dari sosial media. Ya kan? Dari sosial media. Itu sebabnya saya ajak teman-teman sekalian, mari isi sosial media kita dengan hal-hal yang baik. Sebarkan virus yang baik. Virus yang memberkati. Kalau corona saja bisa sangat cepat menyebar luas. Kita anak-anak Tuhan punya kuasa Roh Kudus. Kita menyebarkan Injil Tuhan. Kita menyebarkan kuasa Tuhan. Kita memberitakan Injil, kabar baik dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita sampai kepada segala bangsa. Itu sebabnya mari kita semuanya tidaklah lagi mengatakan gerejaku paling benar, gerejaku yang paling hebat. Jangan. Tapi kita semuanya bersatu, rendah hati,
Tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Lihat baik-baik. Kalau kau mau cari gereja yang sempurna, silahkan cari. Seluruh dunia silahkan cari. Tapi pesan saya, kalau memang kau sudah dapatkan gereja yang sempurna, tolong jangan dimasuki. Why? Karena engkau belum sempurna. Betul? Biarkan mereka yang udah sempurna itu sempurna di sana, dan engkau tetaplah pada gerejamu. Gak usah banyak ngoceh, gak usah banyak menyerang gereja sana gereja sini. Ya kan, setiap gereja punya kelebihan dan kelemahannya. Ya kan? Tetapi bagian kita bertumbuh di gereja itu. Kita garami orang-orang yang memang kalau memang salah. Ya kan? Kalau memang salah kita garami satu demi satu. Memang kita nggak punya skala besar. Apalagi saya. Siapa sih seorang Willy di gereja lokalnya, ya kan? Tapi kalau memang ada yang salah, saya garami satu-satu. Ketika saya dapat orang yang waras, ya boleh saya katakan, saya garami bahwa kita nggak boleh eksklusif. Injil harus diberitakan. Kalau kita saja dalam ruang lingkup Kristen bisa serang-serangan, bagaimana kita memberitakan Injil? Itu hanya akan menjadikan batu sandungan bagi orang lain. Itu sebabnya jangan sampai kita menjadi batu sandungan, tapi kita ingat baik-baik seperti kata Rasul Paulus, jangan sampai aku yang memberitakan Injil itu, tapi aku sendiri ditolak. Itu sebabnya dari pihak kita harus saling mendukung, saling bersatu, kita harus saling membangun satu gereja dengan gereja lain, dan kita beritakan Injil sampai kepada segala bangsa. Saya berdoa kiranya teman-teman diberkati lewat firman Tuhan yang saya bagikan ini. Kiranya teman-teman termotivasi untuk bisa bersatu dan tidak lagi saling menyerang, tidak lagi saling mengatakan gereja sana sesat, gereja sana sesat. Tidak. Kita doakan. Kalau memang ada yang salah di gereja itu, kita doakan, bicarakan baik-baik. Amin. Kita garami. Itu bagian kita harus jadi terang, kita harus jadi berkat. Saya berharap video ini juga jadi berkat buat saudara, dan biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.